اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk mengkaji sebuah hadis dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita baca hadis ke-8 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Ahlul Qur'ani ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya. Hadis ini oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan pada kitab Adab Membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Kubra, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dari hadis Anas dan derajatnya hasan. Di dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin yang merupakan syarah dari kitab Ihya Ulumuddin, Al-Allamah Al-Murtada Az-Zubaydi menyatakan bahwa Ahlul Quran itu maksudnya adalah para penghafal Quran dan orang-orang yang selalu melazimkan diri untuk membaca Al-Quran serta mengamalkan isinya, dan bahkan merekalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan pujian kepada para ahli Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran yang melazimkan diri membaca dan mengamalkan isinya, dipuji melalui sabda baginda Nabi SAW ini sebagai ahlullah, keluarga Allah, artinya orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang istimewa. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata, apabila menghendaki ilmu, maka uraikanlah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu orang terdahulu dan orang terkemudian. Karena memang Al-Quran ini adalah sumber daripada segala ilmu, sumber daripada hukum Islam. Siapa yang lebih mengetahui Al-Quran kalau bukan ahlinya? Tentunya dengan cabang-cabang ilmu yang mesti kita pelajari jika kita ingin mengetahui seluk-beluk dari Al-Quran itu sendiri. Amr bin As ada berkata, barang siapa membaca Al-Quran maka masuklah kenabian di antara lambungnya, hanya saja ia tidak diberi wahyu. Ini juga merupakan kepujian. Kalau kita memang menjadi ahli Al-Quran, diberi basirah untuk memahami Al-Quran, maka seolah-olah kita mencapai puncak kenabian dalam ilmu. Tapi bedanya kita tidak diberikan wahyu. Ini dapat kita lihat terhadap pengarang kitab Ihya Ulumuddin sendiri, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ada sebuah buku atau kitab karangan beliau yang berjudul Mishkatul Anwar. Isinya cuma membahas 2 ayat di dalam surah An-Nur, yaitu ayat ke-35 dan 40. Dari 2 ayat ini dijelaskan menjadi satu kitab, dan dari penjelasannya nampaklah bahwa Imam Al-Ghazali benar-benar Hujjatul Islam yang ahli Al-Quran, karena dia mengeluarkan begitu banyak ilmu dari 2 ayat itu. Dan bahkan kitab tersebut, yaitu Mishkatul Anwar, dikatakan merupakan kitab hakikat, kitab yang lebih tinggi daripada Ihya Ulumuddin. Nah, itu bisa dikeluarkan seperti itu. Kenapa? Karena memahami Al-Quran, karena dia adalah ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ada riwayat lagi disebutkan Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, apabila seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat di antara kedua matanya menciumnya. Ini juga pujian kepada para pembaca atau penghafal Al-Quran. Malaikat sayang dengan kita jika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa saja yang berhubungan baik dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan Allah. Misalnya kulit kambing berteman dengan Al-Quran, menjadi sampul dari mushaf, maka dia akan dicium dan dijunjung. Tapi kalau kulit kambing berteman dengan kayu misalnya, jadi beduk, dia akan dipukuli. Jadi tergantung kita bagaimana mencari teman.
Maka jadikanlah Al-Quran ini menjadi teman kita, karena Al-Quran akan mensyafaatkan kita nanti di hari akhirat. Semoga penjelasan ringkas ini dapat memotivasi kita untuk kembali mengkaji Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dan dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan dari pembahasan hari ini, yaitu bahwa hadis ini mengandung makna penghafal Al-Quran digelari keluarganya Allah, dan Allah juga tidak akan pernah menyiksa orang yang hatinya penuh dengan Al-Quran. Al-Quran ada di dalam hatinya. Sebagaimana kata guru kami juga, Ustadz Hamdan Nasution, ketika itu pernah beliau memberikan ceramah dan mengatakan, katanya, hasbullah, ingat bahwa tujuan kita menghafal Quran adalah agar apa yang ada di dada baginda Nabi SAW ada di dada kita. Artinya ada di hati kita. Itu diantara pesan guru kami, Ustadz Hamdan Nasution, seorang hafiz Al-Quran. Nah, kemudian terakhir, maka kita sering hendaknya memotivasi anak-anak kita ataupun anak didik kita untuk selalu mengkaji dan menghafal Al-Quran. Semoga hidup kita dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.